Kembali lagi bersama teman kita, masih ingat gak yang sebelah ini siapa? Ada di Minum video jamu. kita itu ya. Si peminum jamu. Coba kita pikir-pikir dulu, video kita di mana itu? Di situ mungkin ya. Di sini ada jual jamu-jamu linu, sehat berias singa pinggang tolak angin. Ada jamu tangku Cobra Plus, libido plus cangcang black, Jokan pun Jakarta, plus kopi ceng kopi Arab, kopi Mae beruang hitam, super dan jelas beruang hitam, plus ajar jahanam Arab. Iya, di situ. Itu tadi video kita, men. Video pertama kali itu itu video yang keberapa tuh? Video challenge jamu tuh berapa ya? Ketiga. Yang ketiga ya? Setelah Tamayo. Jamu Jamu kuat lagi, aku nggak bisa tidur sumpah. Nggak bisa tidur. Aku nggak bisa tidur. Gila jamu. Jadi ini first dia baru lepas dari masa ODP-nya kemarin, habis Ya, pulang ya. dari Jogja ya. Jadi hari ini nih kita bakalan mukbang. Alhamdulillah akhirnya ada makanan yang Ditantang benar. sama Korean. Kita mukbang berapa tadi? Berapa tempat ya? 8 tempat. 8 pale, 8 8 bule. pale dan 8 bule. pale dan bule campur lah. Ya, Hampir setenggarong lah. hampir setenggarong ini Kan kita yang keliling semuanya. carinya yang buka pokoknya. Yang penting buka malam lah. buka malam. Iya. Iya. Jadi ini ada sebagian ini nggak sempat kita pisah tadi, kelupaan. Iya. Yang ini ada sambelnya nih. Waduh, bisa kalian Yang ini lihat. apaan? Cium baunya sudah sakit perut. Wah, anjay. Cabe semua, Bro. Tapi bohong. Apa itu? Aduh. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Cukup Yonglek aja. Oke. Ayo. Kita ngapain nih, Pan? Jadi kita ambil nampan kita dulu. Oke, kita ambil. Tapi Ini kalau bukan kalian- nampan kayaknya, Pan. Tapi kalau kalian lihat-lihat di sebelah saya ini memang kelihatan tamboko nih. Ya. Buka aja, kita campur. Ini Oke. bakal kita campur semua mukbang. Kita buka dulu Jadi ya. sambil buka, tantangan kita kali ini Apa? pentol ini kita bakalan campur semua sama sambelnya, dan kita bakalan ngebahas nih apa aja ya tentang pandemi COVID yang ada ini, ya pengalaman lo selama di Jogja juga, Ya. sama di Tenggarong juga bebas, dan kita baru boleh minum ketika pentol ini habis semua. Oke, Pan, deal. tapi aku tuh nggak bisa makan pedas, sumpah. Oh iya kak? Nggak bisa sama sekali. Padahal kamu sering chatting sama cili-cilian. Apa sih, anjir? Ayo deh kita bongkar ya. Ya dibongkar apa? Dibongkar. A few moments later. Sekoi. Ini pelit ini. Pelit ini kayaknya pala yang tadi. Ya kan? Itu Pak yang pertama kali tadi itu minta pisah. Jadi kita lupa sebenarnya minta pisahin sambal. Korean tuh protes lagi, malah bisa dipindah lagi ya. Ini udah ada tambah 2 katanya, belinya cuma 5.000. Dipisah lagi sambelnya kan. Pak paleknya langsung bingung. Iya tapi ini Pan ini nggak bisa udahan aja sambelnya. wah ini Pan diaduk aja kan. lihat-lihat ini teman-teman. Lihat nih. Pentol ini. Segi nih. Ini kuah. Kuahnya segitu tuh. Ini pentolnya segini nih. Wah ini mercon ini. Ya ampun. Diaduk dulu, Pan. Diaduk dulu ya. Ya kita ngaduknya bareng. Aduknya bareng. Teman-teman. Oh ada rambut bule. Ini yang buat laris. Makanya kenapa sering banyak pelanggannya. Oh ini dia. Kita belum makannya sudah digusuki rambut. Aduh. Ya ampun. Oh kita liatin lagi. Ya segitu tuh. Wadidaw jiwa. Hampir Tumpah nggak? Enggak kan? Hampir. Ya. Jadi kita mulai pembahasan pertama. Ingat? Ya. Jangan minum sebelum pentol ini habis. Jadi mengenai pembahasan soal pertama. Nah ini belum pulang nih Kor. Oh, dari mana? tadi jam berapa ya? Kita jam 3 ya. Tadi ya. Apaan tuh kalian? Lagi kita kebetulan habis kegiatan ini misi kemanusiaan Tenggarong lawan COVID-19. Luar biasa. Itu
kita banyak dapat support dana sama sponsor dari SMK Ketopong, dari teman-teman all shop kayak dari Rupiah Project, kemudian Haus Nak Minum, Oke. SMP Muhammadiyah, Iya, iya. dan beberapa. Itu sponsor kalian semua ya? Itu sponsor kami semua. Itu sponsor utangnya punya kami juga. Ada dari itu. Ya terima kasih itu supportnya itu. Oke, terus gimana nih? Udah sampai beberapa jilid dan tadi kita habis bagi-bagi hand sanitizer sama Oke. takjil. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat orang-orang di luar lah. Kita sambil makan nih, Kor. Aku pakai ini, Ambil suarapan pertama ya. pakai ini dulu ya. Kami nyobain potongan besar dulu. Tadi ada yang keju. Satu. Hah? Satu kantong plastik. Keju. Keju, isinya keju. Bismillah. Sekarang Kita- pentol ada kejunya, guys. Kita mulai, guys. Ya. Baca doa dulu. Tim kita di luar sana. Rumah apa? Lupa kan? Ini doa jangan main-main kita ya. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Lambung sambelnya, Yang ini sih keju nih. ya kan? Enak kan? Enak kan? Tapi ini first pertama kali nyobain pentol rasa keju. Baru pertama ya? Iya, mau nyobain yang di belakang kamera. Enak kan? Kejunya agak melar gitu kan? Agak nyengat sambelnya. Soalnya semua sambel campur. Rasanya agak aneh, ada asam, pedas. Pakai kuahnya ya kali ya. Lumayan, habis kita campur tadi 1 sampai 10, 2,5. Sorry. Jangan mati duluan, Bos. Ini aku udah mulai keringatan tau. Iya. Kenapa emang gak bisa makan pedas? Ini padahal AC ini udah full 16 ya? AC 16 Fahrenheit. 16 Fahrenheit. Jadi kita ngebahas soal pertama. Jadi kita mau bahas apa sambil makan? Di tengah-tengah masa pandemi ini kan baru-baru aja nih datang Tenggarong. Ya. Jadi sebelumnya kemarin sebelum bisa masuk Tenggarong masa karantina dulu kan kurang lebih berapa? 14 hari. 14 hari. 14 hari ya. Dan itu full di Tenggarong ya karena Kebetulan aku di karantinanya nggak di Tangerang, di daerah Samarinda, di Ring Road, Daerah di, Ring Road. di kantor lembaga administrasi negara. waduh. Jadi kita ngebahas dulu nih dari fasilitas. Fasilitas yang disediakan tuh apa aja? Sebenarnya pemerintah Bukar tuh cukup bagus dalam apa ya, pencegahan untuk masyarakatnya, terutama tuh mahasiswa. Mahasiswanya yang dari pedas men. Baru beberapa. Nggak boleh minum. Jadi ini first memang pedes banget. Maksudnya penanganan pencegahan pemerintah Kukar itu dari luar, maksudnya dari mahasiswa-mahasiswanya yang dari luar masuk ke dalam daerah kota itu, Jakarta Negara, cukup baik gitu. Kenapa? Karena sebelum, jadi pas aku pulang itu ada ini kan, ada pengumuman gitu, info di Instagram, kan? Instagram kalau misalnya masuk ke Tenggarong, pulang ke Tenggarong, ke daerah Kabupaten Kutai Kartanegara itu nanti karantina Konfirmasi. dulu. Iya, jadi konfirmasi. Pokoknya di hotel-hotel gitu di daerah Tenggarong. Dan ini Kor, mau tanya, kan kita namanya pemerintah nih nggak tahu dari mana aja mahasiswa dari Kukar tuh. Kalau seandainya nih, pas kita datang kita ngelapor memang bukan dari mahasiswa Kukar, gimana? Bisa lolos nggak? Aku kurang tahu ya. Misalnya kalau misalnya dia ngaku sebenarnya misalnya dia mahasiswa, gitu kan? Cuman dia ngaku, tapi dia nggak ngaku mahasiswa, aku kurang tahu. Gitu kan? Tapi kan itu kan tinggal kejujuran aja. Banyak nggak sih kejadian-kejadian sebenarnya dari ketidakjujuran akhirnya berdampak sesuatu gitu kan? Iya, contohnya dari, ya mohon maaf, yang kemarin habis ada acara di luar kota ya. Iya. Kayaknya di daerah luar kota lah ya. Di luar kota, itu ada semacam event gitu ya. Dan pulang ke sini ya banyak juga yang positif. Ya. Dan baru dikabarkan baru-baru dalam waktu dekat ini. Mungkin
Mungkin itu karena AC kalah. ketidakjujuran itu mungkin juga terjadi karena mereka takut kali ya. Iya, itu juga bisa jadi dia takut. Takut untuk jujur nanti kalau misalnya mungkin ya ini yang aku alami waktu di karantina. Jadi kan nanya fasilitasnya. Fasilitasnya tuh cukup bagus di tempat aku tuh di LAN itu, Lembaga Administrasi Negara di Samarinda. Karena kenapa di Samarinda, di daerah Samarinda? Karena di Tenggarong full kata dia. Kata pemerintahnya full, nggak ada lagi tempat. Berarti keseriusan pemerintah Kukar itu benar-benar serius untuk untuk mencegah mahasiswanya itu biar sehat atau biar dicek lagi dan segala macamnya. Itu diacungi jempol untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi yang gue dengar tuh fasilitasnya bagus kayak sampai bener-bener sampai gue house yang bener-bener sepi, yaitu sangat membantu mereka juga lah ibaratnya. Di dalam masa pandemi seperti ini. Benar. Mereka menyediakan fasilitas ya pemerintah. Ya kita nggak usah mikir macam-macam lah. Kadang banyak tuh yang komen kan kalau misalnya ada update di info tentang Kutai Kartanegara, kadang ini pemerintah cuma ambil keuntungan doang dari ini. Tapi sebenarnya kan kita di situ bisa meminimalisir kemungkinan buat terjadinya pencegahan ini. Benar. Itu. Jadi jangan sampai kita yang Ngomong dari makan. datang jauh, sambil makan guys. Jadi sambil apa tadi? Sambil pedas. Di kepala ini meledak-meledak gitu. Ini kalau ada keringatan ini. Nah, jangan sampai kita yang dari luar kota ini, contohnya mahasiswa dari luar datang ke rumah kan kasihan tuh, kita nggak tahu orang tua kita dari penyakit atau apa ya. Kita nggak tahu kita udah terinfeksi virus itu atau enggak. Ya itu yang kita pikirkan. Ya, benar. Keluarga di rumah. Ya, benar. Jadi jangan egois lah. Ya, benar. Kemarin juga di karantina sama 14 hari itu fasilitasnya juga enak-enak ya, selain tempatnya makannya 3 kali sehari. 3 kali sehari, pagi siang sore, pagi siang malam. Ya Allah pedas. Terus setiap pagi jam 9 sampai jam 10 tuh kita ini olahraga dulu. Berjemur Olahraga dulu ya. Itu wajib ya? Wajib. Biar kan ada himbauan juga dari pemerintah kalau misalnya kita disuruh berjemur. Itu kita tahu tadi ya dari fasilitasnya memang di support, kita nggak ada yang tahu dari Kukar gimana, dari Bontang gimana, sama Rinda Balikpapan nggak tahu kan. Yang pasti kalau dari Kukar sendiri itu top lah ya untuk pencegahan dari luar ke dalam itu cukup bagus. Tapi didengar-dengar nih bos, ada beberapa mahasiswa yang datang dari luar kota. Saya tidak menyebutkan merek. Menyebutkan nama. Dia datang dibawa ke salah satu hotel dan di situ mereka protes kan cara pengantisipasiannya dari pemerintahnya, dari dinas kesehatan. Mereka bingung dengan prosedur yang ada gitu. Iya. Masih belum tahu, mungkin karena awal kan kemarin masih. Nah, dan saking ribetnya itu dinas kesehatan, ya udah, kalau memang kalian mau pulang asalkan orang tua kalian yang jemput gitu. Oh gitu. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Itu awal-awal sekali tapi. Awal tuh. Tapi rasanya masih gimana, itu yang perlu disalahkan gimana? Dari ODP sendiri atau gimana itu? Ya aku bingung kalau misalnya untuk itu takut salah ngomong gitu kan. Setidaknya kita yang tahu dengan keadaan kita sendiri dan kita tahu dengan lingkungan kita sendiri, kita yang harusnya lebih jujur gitu aja. Karena kan misalnya nih aku yang amit-amit yang kena gitu. Misalnya aku bilang ke Ivan, aku nggak kena kok, nggak ada kontak kemanapun. Kan yang tahu cuma aku gitu. Padahal sudah melakukan kontak misalnya. Gitu. Iya. Nah itu yang bahaya. Dan kita pribadi juga yang terkena ini nggak tahu sebelumnya bergaul sama teman-teman yang di sana kan. Ya. Pulang sini bawa gitu penyakit. Lebih baik jujur itu aja. Nggak rugi kok misalnya jujur kok, nggak ada masalah juga. 14 hari itu bukan waktu yang lama. Iya. Lagi buat para teman-teman yang jomblo di rumah itu. Tapi jangan tersinggung kamera yang di belakang kamera. Mau lempar-lempar pisang itu. 3 tahun. Berbicara fasilitas tadi. Jadi ada salah satu mahasiswa juga nih yang curhat ke gua. Oh ya. Panjang. Kenapa itu? Dia habis pulang dari Bandung kemarin tuh. Oh, jadi orang Bandung? Iya. Jadi PDP juga dia mas. Lain PDP. ODP dong? ODP. Kalau PDP udah kena. Dan mereka bilang yang tadi kalau dari dinas kesehatannya tuh prosedurnya masih nggak jelas.
Nah jadi di hotel itu kan nggak tahu nih kita ditempatkan di mana. Mereka juga nggak tahu pada saat itu konfirmasi dari pihak bandara bahwa satu kamar itu satu orang. Pertama kalinya. Dan pada saat datang di sini mendarat di Tenggarong itu, nah itu salah satu apresiasi juga dari pemerintah Tenggarong, mereka langsung jemput mereka ke bandara ya. Ya, aku juga Kalian gitu. ya? Aku juga gitu. Itu ya keren lah. Dari kota lain kayaknya belum ada. Ada sih sebenarnya kalau misalnya aku juga dengar cerita teman-teman yang lain, teman gue di luar ada, cuman kan berbeda aja caranya. Itu aja sih. Tapi ada. Nah itu yang mereka takutkan ini, buatnya mereka protes ini. Semakin dalam semakin pedas ya, kayaknya meresap di bawah ini. Terus. Masih banyak. Sausnya sampai harus habis ya? Hah? Jangan. Sampai harus habis. Ini ya? Sampai baksonya habis. Sampai sausnya habis. Jangan bos. Kita lain itunya apa ore-orenya Tan Boykun. Pedasnya lanjut. Awennya aja. Nah, jadi yang ditakutkan mahasiswa teman-teman dari luar ini pas datang, mereka nggak tahu. Ya kalau ada dari dinas kesehatan, kalau memang kalian berdua, bolehlah satu kamar itu. Oke lah. Nah kalau misalnya kita satu orang nih, terus kita ditempatkan di kamar yang memang kita nggak tahu orang asal usulnya dari mana. Kan kita nggak tahu pasien tersebut, ODP tersebut itu udah terinfeksi atau belum. Atau kita sendiri yang udah terinfeksi atau belum. Itu kemarin yang jadi permasalahan. Makanya mereka nggak mau buat milih, mending pulang aja lah. Oh gitu ya. Ya mungkin ada perspektif lain-lain lah ya, misalnya setiap orang. Cuman kalau misalnya menurutku sih, kalau misalnya ditempatkan sudah di dalam pemerintah, ya ikuti aja dulu lah gitu. Nggak apa-apa. Asalkan ikuti aturannya, menjaga jarak. Kalau di dalam kamar, aku juga gitu kok. Aku sekamar isinya 2. Kamar 2, Isinya 2. Tapi dijaga jarak agak cowok 2-2. cowok lah. Ya, kali soal cewek keenakan dong. Oh, pedas ya. Nah, pedas maksudnya. Ini juga kasurnya jauhan kalau kita. Jauhan ya. Nah itu ada di salah satu hotel yang dia cuma pakai single bed, itu dipakai buat berdua. Oh gitu ya. Mana kira-kira? Aduh, saya tidak berani ngomong. Ya sih. Mungkin itu terlalu serius juga ya. Iya, terlalu serius. Nanti itu biar urusan bangunan. Dan ini masih ada kira-kira yang masih dalam ODP. Aku nggak tahu kalau Di misalnya desa di. Satan ya. Belum ada ya, nggak ada lagi. Kayaknya sudah semua ya. Kayaknya udah enggak deh. Soalnya kan Karena di tanggal berapa kemarin tuh udah tutup penerbangan dari ya penerbangan semua transportasi ya. Iya. Udah Tenggarong, udah ke Tenggarong. Kemanapun se-Indonesia ditutup. Cuman kan dibuka lagi tapi untuk ada transportasi darat. Iya ya, transportasi daratnya. Dan katanya nih kemarin pada saat lockdown ya, kalau bisa dibilang Samarinda, Ya, jadi zona daerah merah. ibu kota zona merah. Samarinda itu jadi zona masih merah ya? Zona merah. Oh. Mereka datangin kapal-kapal boy dari Sulawesi Buat penumpang itu. Dan itu statusnya kita belum tahu apakah mereka sudah terinfeksi atau belum. semoga enggak lah ya. Yang mudah-mudahan Semoga enggak. Tapi ya itulah, pemerintah harusnya lebih itu lagi mantau lah yang seperti itu. Kasihan kan misalnya orang-orang di zona Kaltim di bagian daerah ibu kota kan udah jaga jarak segala macam nih, udah social distancing segala, stay di rumah kan. Tapi ya orang-orang dari luar itu datang-datang ya itu yang bawa virus itu. Ya, tapi kan nggak semuanya gitu kan. Nggak. Suzon duluan ya. Iya, maksudnya yang dari luar itu makanya biar masuk ke dalam kota Tenggarong biar aman, makanya pemerintah tuh mengadakan itu penanganannya dengan apa namanya? Karantina dulu 14 hari. Kan nanti info aja kan. Selama 14 hari itu ada pemeriksaan di akhir hari terakhirnya gitu. Jadi selama 14 hari itu juga dicek sama tenaga kesehatannya. Kalau di tempatku ya dicek perharinya di telepon gitu kalau aku. Kayak hotel gitu loh tempatnya. Ada kendala sakit atau segala macamnya gitu. Kalau misalnya sakit nanti dikasih obat. Wah enak ya. Ya, jadi di hari terakhir itu dicek karena
apa namanya cek darah, cek apa namanya nih? Tensi. dan segala macam, mulut dan segala macam. Dan di hari terakhir tuh kalau dengar-dengar kalau di Kukar setelah bebas dari masa ODP ini dikasih surat keterangan ya. Ya, ada surat keterangannya kalau misal dinyatakan bahwa tidak apa namanya tidak punya gejala ya selama 14 hari aman lah gitu. Jadi ya Dan orang-orang itu ditandatangani orang tua. nah ya Orang tuanya datang. dan ya warga-warga masyarakat sekitar yang berhubungannya tempat tinggalnya dekat dengan ya mahasiswa-mahasiswa dari luar juga nggak usah takut karena mereka udah diuji ya, di swab. Nggak ada swab. Tapi bu, Ya, kalau misalnya kan aku nggak tahu ya keadaan Tenggarang sebelum aku pulang apa namanya, kepalamu nggak kelihatan bro, wih, out of the frame. wih, Apa namanya keadaan Tenggarang tuh gimana waktu pertama kali lockdown? Emang Sebelum kita Tenggarang ngebahas Jogja, No, nanti kita lo bahas Tenggarang dulu ya. Iya, maksudnya penasaran aja. Soalnya aku setelah pulang dari karantina cuma di rumah doang, nggak ada kemana-mana, cuma paling belanja, makan sendiri, pulang, udah gitu doang. Baru ini nih pergi, tapi untung semuanya sehat dulu ya. Sehat. Gimana? Jadi sebenarnya pertama kali iya. Tadi sambil ngomong Pak. Makan dulu baru ngomong. Tadi Anda mau ngomong sautara dulu, jadi Anda nggak makan, yang makan saya terus. Saya kebiasaan ini ya. Di situlah namanya tamu terhormat, lebih mendahulukan. Tapi masalahnya pedas bos. Jadi kita ngobrol santai ya, sambil mukbang ceritanya. Santai dari mana nih? Saya nggak santai, perut saya ini sudah panas. Nah, jadi gini, hari pertama, jadi belum lockdown itu. Sebenarnya baru pulang dari Banjarmasin. Kamu? Ya, pas sebelum maraknya corona itu. Nah, jadi ya alhamdulillah pas udah di Tenggarong ini ya baru berita itu Naik, bener-bener ya. Jadi kemarin tuh dari Banjarmasin habis event juga. Habis event dan ya kalau di daerah sana masih belum terlalu itu sih. Karena mungkin kita nggak nonton TV. Anda? Iya. Ya. Jadi ketinggalan kabar juga info. Nah, habis pulang sampai sini alhamdulillah setelah 2 hari hari kedua itu kan pas anak-anak lagi ujian. Hari pertama ya. Ya, Bos. Ujian UNBK anak-anak kelas 3 hari pertama dan hari kedua itu hari pertama diumumkan bahwa tidak akan dilanjutkan UNBK. Oh gitu ya. Nah di situ Tenggarong udah langsung kalau dibilang lockdown enggak juga sih ya. Mencekam ya. Sepi banget deh ya. Mencekam. Itu udah mulai agak sepi tuh Tenggarong tuh. Oh gitu. Jadi dengan kabarnya itu maraknya pandemi Covid ini ya bener-bener seiring berjalannya hari mungkin orang-orang udah merasa panik buying juga. Oh banyak beli-beli gitu ya. Panik buying banget. Kelihatan sekali. Nggak tahu tanggal muda, tanggal tua, pokoknya belanja mereka ya bener-bener Banyak gitu ya. Iya. Nah, sedangkan kita tonton untuk video-video teman-teman kita di Instagram itu ya jangan sampai panik buying lah ya. Ya. Sebenarnya kita nasi sama telur ceplok udah cukup kan? Anak kos betul ya. Iya. Itu udah bener-bener apa ya? Memenuhi lah. Terus keadaannya di jalan? Keadaan di jalan ya kurang lebih itu bisa dibilang sepi. Sepi ya. Sepi sekali selama beberapa bulan. Nah, itu kan pas udah jadi ada yang positif tuh. Oh, sama ya? yang diberitakan berapa meninggal kemarin? 1 ya. Dan 1 yang meninggal itu nggak taunya belum tahu hasil swabnya. Oh gitu. Nah bayangin kalau misalnya kita gitu kan keluarga kasihan. Kasian sih. Tapi kan mau gimana lagi ya? Iya, ngikutin prosedur lah. Iya. Kan lu baru lanjut. Habis kita sampai sahur guys. Masih banyak coy. Ya ampun. Tapi ini berasa ya kayak sambelnya ada yang apa ya? Ini kalau bilang kan misalnya hari ini jualan nggak habis, jadi sambelnya masih sisa, dipanasin. Ada yang rasa-rasa gitu ya? Mungkin campurannya juga sih. Ini semakin ke bawah, kayaknya semakin meresap sambalnya ke pentolnya. Oh ini yang gigit nih kanji nih, empuk-empuk gitu.
si kanji. Kental kanji. Terus gimana lagi? Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sepi di jalan. Sepi jalan ya. Dan setelah dinyatakan setelah berapa bulan ya, kurang lebih berapa bulan, ya benar-benar kegiatan selama di Tenggarong itu sudah benar-benar vakum. Dari pegawai negeri sipil udah nggak ada yang masuk, mereka cuma absen lewat online. Oh gitu ya. Kemudian guru-guru PNS semua, guru swasta itu ya paling mereka ya merubah media pembelajarnya melalui online, live streaming. Oh gitu. Iya. Ya termasuk Ketopongnya lebih keren lah. Setelah pandemi Promosi ini Anda ya. keren sekali. Tetap live streaming di YouTube. Wah. Untuk belajar. Iya, terus kita ngadain podcast juga Oh, keren. buat info ya pertama di Kukar, SMK Ketopong. Keren. Itu dan ya memang berasa sekali buat kita yang memang ya kalau kata orang sih kalau udah punya menjamin kehidupan di PNS sama kita yang swasta ini berbeda, agak sulit gitu loh. Dan pada saat itu setelah ODP di Kukar 2 orang itu memang dinyatakan negatif, sudah sembuh, tapi itu tidak menutup kemungkinan karena ada di beberapa daerah yang udah lolos dari masa-masa negatifnya, dia positif lagi. Oh, ya iya, kan, iya. jadi ya memang harus menjaga kesehatan mungkin karena imunnya tadi kan. Ya bisa jadi. Karena kan itu ya walaupun kita bergerak di bidang kesehatan katanya ya memang kalau udah dapat penyakit itu ya benar-benar merusak ini paru-paru kita. Iya. Ya kan? Ya. Nah, ya di situ warga masyarakat Kukar itu udah mulai nakal lah, kalau bisa dibilang rame di jalanan lah. Ya kalau udah diimbau kan, nah apalagi sering berjalannya waktu, nah pada saat ini kurang lebih 2 hari sebelumnya ya, ada pengumuman bahwa 10 orang positif dari Kukar, dan ini hari ini tadi ada tambahan sekitar berapa? 2 kan? Jadi total 12 tuh. Nah mungkin kita nggak tahu nanti ke depannya masyarakat nih, ya mungkin kita positive thinking mereka masih tetap ada yang bekerja kan Ya. untuk menghadapi pandemi ini. Tapi kadang heran juga kalau lihat di Instagram kan, mungkin karena pandemi ini orang-orang udah beralih nih Ya. ke bisnis berwirausaha online ya. Ya. Jadi apa aja pokoknya yang bisa menghasilkan uang lah untuk mengatasi pandemi ini. Nah herannya nih, orang-orang yang ngeliatin snapgram kita yang titik-titik tuh pada komen-komen gimana tuh Gor? Titik-titik gimana? Ya misalnya kan kita lagi posting nih produk kita buat dijual nih. Nah orang lain, buat apa sih buat SG gitu banyak sampai titik tuh udah kayak artis aja. Dia nggak ngerasain namanya pandemi kan, mungkin masih dalam apa ya ekonominya baik ya kan. Ya mungkin lagi Orang stabil, tua masih tadi. stabil. Ya tapi dibalik itu bro, kalian hargain lah teman-teman di luar sana. Ya benar. Mereka itu berusaha buat mengatasi pandeminya. Kan ada berbagai macam profesi ya, maksudnya ada yang mungkin kebutuhan atau keuangan di keluarganya cukup baik gitu kan, maksudnya ada tabungan beberapa bulan ke depan sudah di plan segala macam. Cuman ada juga orang atau keluarga yang dia berpenghasilan secara informal gitu loh, yang penghasilannya nggak tetap gitu kan. Kayak mana misalnya habis corona, pas selama corona ini misalnya dia jualan dan segala macam, jualannya harus berhenti karena ada pembatasan untuk berjualan, keluar. Nah itu kan contohnya kita kasihan, tadi kan? habis jalan ya. Ya. Biasanya di sekitaran skatepark di dekat jembatan Repo-Repo ini, kalau Kumala Ya. kan, itu kan rame. Ya. Di samping skatepark kalau Tadi kata cuma orang. 3 doang. Tadi cuma 3 gerobak aja, Bay. Biasanya itu bisa misah-misah. 10 lebih. Jauh-jauh. Ya, itu misah mereka tetap itu dia jaga. kasihan. Dan sekarang tempat-tempat makan itu sudah memang take away. Oh ya, aku belum pernah Pernah di KFC. KFC take away. Take away. KFC apa take away? Take away. Aku kira warung take away. Ya warung juga. Warung juga. Beberapa udah Oh. nggak boleh makan di situ. Boleh kadang, tapi ya memang benar-benar jaraknya jauh. Ya. Ya itu tadi balik. Nah, harga juga untuk teman-teman yang jualan secara online kan. Kalau dia misalnya jualan secara langsung juga ada yang merasa takut. Kayak gitu juga sih Pan, maksudnya aku yakin juga warga Tenggarong tuh pasti juga takut kalau misalnya mau jualan keluar gitu loh.
Cuman gimana lagi untuk menghidupi kehidupannya gitu loh. Iya. Kalau misalnya dia pedagang, ya kan, kayak mana kalau misalnya dia nggak jualan, dia harus dapat makan dari mana? Gitu. Bener. Tapi dengan adanya pandemi ini, yang biasanya kita lihat di sekitaran pasar itu kan udah digusur semua tuh. Ya yang di belakang Udah sepi semua. Kadang satu orang di situ aja udah digusur sama satpol. Nah sekarang karena ada pandemi ini mungkin ya pemerintah juga merasa itulah kasihan Ya. sama si pedagang-pedagang nih. Jadi Ya. tiap sore itu ya ramai aja masih. Hmm. Nah terus kadang malam nih kalau memang keluar pengen cari makan masih ada angkringan yang ngumpul-ngumpul gitu bro. Masih ada ya. Masih ada. Ya itu Kan balik udah lagi. diimbau pemerintah ya boleh tetap buka tapi kan kalau bisa dibawa pulang. Ya benar Tuh. sih. Ya mungkin ini juga sih pengetahuan warga juga, maksudnya gini, apa namanya, mungkin keadaan di tempat kita bisa dibilang cukup lumayan aman karena kan nggak separah di Jakarta yang ratusan orang kena dan segala macamnya toh. Cuman kita sebaiknya untuk apa namanya, sebelum kejadian yang tidak diinginkan terjadi biasanya gitu loh, mencegah itu kan. Ya mungkin kita merasa aman dan segala macam. Plus penghimbauan juga yang menurutku sih, penghimbauan pemerintah tuh bukannya, ya tadi bilang ya, awal pencegahan dari luar ke dalam tuh bagus banget pemerintah. Ayo mahasiswanya segala macam, cuman pas di dalamnya itu loh, di dalam lingkungannya, di inner circle-nya tuh Oh iya. yang harus diperbaiki himbauannya. Entah itu mungkin harus satu-satu atau rumah ke rumah. Aku nggak tahu misalnya, soalnya aku jarang buka berita. Jujur aku jarang buka berita. Karena sebenarnya memang pemerintah nggak bisa ngecek langsung kebusukan itu. Ya benar. Aku juga kemarin waktu karantina itu, dokternya bilang tuh kecapean soalnya untuk ngingatin terus. Soalnya ketika diingatkan lupa, terus warganya tuh ngeyel masih segala macamnya gitu. Ya mungkin banyak juga faktornya, kita nggak bisa nyalahin apa namanya, cuma satu berpihak satu apa Iya. golongan atau Kita gimana harus, ya. iya. Ngeliat juga tadi misalnya dia nggak jualan, dia dapat makan dari mana? Iya. Kan. Tapi juga dia apa namanya, berasumsi juga ya seharusnya pemerintah ngasih kita makan dong dan segala macam. Cuman kan pasti ada hal-hal yang kita nggak tahu di belakangnya gimana. Nah iya, justru itu yang kita bahas ini adalah ibaratnya nggak apa ya, kita nggak sepihak, kita mendukung pihak sebelah kanan kiri semua ya, kita support. Kita berusaha untuk netral dan Iya. memberikan opini menurut kita aja sih sebenarnya. Ya insya Allah sih opini kita ya baik lah ya. Ya mungkin kalau kalian yang punya opini sendiri juga boleh komen di bawah ya. Kalau misalnya tidak berkenan dengan omongan kita nggak apa-apa gitu. Iya. Memperbaiki yang kita salah ngomongin. Setelah ini ada yang harus kami bahas mengenai apa yang belum tersampaikan kalian ke pemerintah kita, ya silakan aja. Siapa tahu bisa Bahas. membantu. Ya, soalnya kita bisa mendalami ya. Gini-gini kita ada ilmu SH ya, sarjana hukum. Diprat. Oh kecil. Wah, itu dia yang saya tunggu. Oke, tadi telah ada tragedi mata saringan. Keciprat sampai Sampai salah ngomong. Salah ngomong mungkin ya. Ditegur langsung gitu ya. Tapi sebenarnya setan-setan di bulan puasa ini diikat lor. Ya sih. Habis guys. Sold out. So. Habis ya. Sambalnya masih banyak tuh padahal. Sambalnya masih banyak. Buat kalian yang pengen sahur, ngomong aja sama kami di komen. Kirim alamat rumah kalian, nanti kita kirimin. Update-nya. Ini syutingnya kapan? Update-nya kapan? Upload-nya kapan? Jadi ini bakal kita simpan buat kalian. Canda, berarti kita tandanya boleh minum. Walaupun kita terkena tragedi mata saringan tadi. Oh gila. Ini mungkin kalau misalnya orang yang suka pedas, ini nggak pedas. Cuman buat aku yang nggak suka pedas dan nggak bisa makan pedas, ini pedas banget. Aku biasanya kalau misalnya makan ayam geprek, cabainya cuma satu. Itu lain anggap. Nggak bisa. Kalau dua aja sakit perut. Tapi kalau memang untuk awal tadi makannya ya enggak pedas. Pas di bawahnya itu kan sambalnya ngerasa. Ini nih ada penghilang pedas juga. Udah lanjut bahas tadi. Tadi sampai mana ya?
Nah itu kan tadi menurut survei di Tenggarong. Nah gimana kalau di Jogja nih? Kan sebagai mahasiswa Jogja, walaupun cuma di rumah aja pasti tahu kegiatan di sana kan. Kita udah tahu di Tenggarong seperti ini kondisinya. Kadang masyarakat masih ada yang nakal-nakal. Nah gimana kalau di Jogja? Kalau di Jogja aku tuh sebenarnya juga nggak banyak keluar, aku di kos terus ya. Aku daerahnya Sleman, di daerah Sleman. Daerah Sleman ya? Dari Sleman Berarti kalau atas, dari kan. Jogja ke Sleman tuh berapa Kota Jogja. kotanya? Kalau misalnya kota Jogjanya ke tempatku, Slemanku dari daerah atas, daerah-daerah kampus UII, dekat kampus UII kali kalau misalnya juga tahu tuh Jakal KM14 daerah sana. Ya berapa menit ya? 30 menit juga. Kalau macet sih bisa 25 menit, itu tergantung. Kalau macet nggak macet banget. Dari kota Jogja nih. Apa? Ini ada aman. Kalau misalnya di Jogja kayaknya sih kurang lebih aja karena aku nggak banyak keluar ya. Cuman kalau misalnya di Jogja itu mungkin ini dia kan kalau di Jogja tuh per desanya tuh cukup kuat ininya, apa namanya, ikatannya gitu loh, antar desa dan segala macamnya. Jadi di setiap desa itu di misal apa jalannya ditutup-tutup tuh. Jadi cuma misalnya mau masuk desa itu, misalnya di desa itu ada 5 jalan untuk masuk desa. 4 di antaranya ditutup, cuma jadi 1 jalan utama yang masuk. Jadi di benar-benar kayak lockdown mandiri lah. Lockdown mandiri terus Dan itu ada yang jaga setiap hari? ya ada pos penjagaannya. 24 jam nggak? Iya, Gantian ya? ada yang gantian gitu. Jadi masuk ke dalam desanya itu, desa atau dusunnya, ada disinfektannya. Mobil atau segala macam itu kena. Di itu warga di sana kayak mana ya, lebih Iya. berhati-hati untuk itu. Bersamaannya Mungkin ya. budayanya aja yang Iya, agak budaya. berbeda. Cuman ya kurang lebih masih banyak. Kalau aku tanya teman-temanku yang masih di Jogja, ya masih ada banyak kok yang jalan-jalan. Gitu ya. Nah, jadi ini nih Kor, kan berhubung di kabar yang ada nih, yang beredar itu cukup banyak juga kemarin tuh yang lagi marak-maraknya. Lagi marak-maraknya. Dan kemarin itu Enggak jadi deh. gosipnya, oh minum aja, langsung Santai aja. Lanjut. Jadi lagi marak-maraknya. Nah, jenazah-jenazah dari pasien yang positif COVID itu nggak diterima sama mereka. Dan itu kejadian nggak di daerah Jogja juga, tepatnya di Sleman. Ada nggak? Aku kurang tahu kalau misalnya di Sleman ya, ataupun di Jogja. Soalnya kayaknya waktu aku masih di Jogja itu pasiennya tuh masih maksudnya positif dan dirawat aja, belum ada yang sampai meninggal. Itu ya. Gitu. Kalau misalnya yang terima nggak terima tuh aku kalau di Jogja belum dengar gitu. Nah, itulah. Ini mungkin nggak terimanya itu juga mungkin ada banyak alasan kali ya. Yaitu mungkin pemerintah apa namanya, warganya mungkin yang Iya, kurang kita juga paham. nggak bisa menyalahkan warga dan pemerintah di situ, ya kan? Atau dari pihak dinas kesehatan, karena yang mereka tahu bahwa corona itu kan memang berbahaya. Cuman caranya kan mereka tuh kadang salah. Ya, Caranya tuh nggak berperi kemanusiaan gitu loh. Mereka ngusirnya udah kayak bener-bener ya mereka ini udah binatang, layaknya binatang gitu loh. Yang memang harus ya udah jangan dikubur sini kalau mau sampai ditantang-tantang pakai jari tengah juga, Bos. oh, itu ada di video tuh. Ada. Oh. Dan itulah kita kan mengambil dari beberapa perspektif ya. Kita juga nggak membela masyarakat, tidak membela pemerintah. Ya. Kita netral gitu. Ya tapi mungkin ini kalau misalnya menurutku sih ada beberapa apa namanya sisi juga mungkin ketidaktahuan warga tentang COVID ini secara mendalam gitu loh. Nah, kayak mana sih sebenarnya COVID itu apa, terus penanganannya bagaimana, apa virusnya menyebar lewat gimana dan segala macam. Mungkin tahunya cuma virus ini menyebar lewat manusia ke manusia lewat droplet dan sentuhan dan segala macam kan. Nah, nggak taunya mungkin itu loh, maksudnya lebih mendalam apakah kalau misalnya sudah meninggal dan dibungkus. Itu pembungkusannya tuh kata dokter tuh yang aku dikasih tahu itu kain kafan plastik plastik banyak banget, terus ditutup pakai peti dan petinya dikasih Dibungkus plastik lagi, lagi ya? itu sampai steril, terus Tapi dikasih ya disinfektan benar-benar gitu. itu. Sebenarnya kan itu aman sebenarnya, nggak Iya. masalah, cuman itu mungkin warganya yang tidak tahu. Prosedurnya kan Ya. mereka tidak melihat secara langsung. Ya ini berarti bisa menunjukkan bahwa secara umum Ketidaktahuan masyarakat. ketidaktahuan masyarakat
bahwa penanganan pengetahuan tentang COVID ini belum rata gitu loh. Itu yang mungkin perlu dikasih tahu juga. Ada orang beberapa gini warga kita tuh, terutama se Indonesia lah ya, tuh budayanya macam-macam tuh kan, nggak cuma satu dua doang budayanya, yang sukunya juga banyak, cara berpikirnya juga beda-beda. Nah mungkin peran nggak cuma peran pemerintah, cuma juga peran orang-orang tokoh masyarakat di daerah itu yang bisa memberitahu ke warga-warganya budaya-budaya atau suku di Indonesia kan beragam, cara berpandang dan berpikirnya juga beragam. Nah berarti juga cara menghimbau dan memberitahunya itu juga pasti harus beragam juga sesuai dengan tempatnya. Jadi kita nggak bisa secara umum doang gitu kan. Tokoh masyarakat yang ada di sana yang lebih mengerti masyarakatnya di tempat daerahnya yang coba untuk diberitahu dulu tuh, biar pentolannya itu memberitahu yang lainnya. Biasanya kan kalau misalnya tokoh masyarakat mudah didengar tuh dengan warganya, biar warganya juga tahu. Nah menurutku sih cara ampuhnya seperti itu daripada cuma ngasih tahu himbauan aja secara umum gitu loh. Lebih baik cari yang siapa tokoh masyarakat yang dikenal di daerahnya, entah itu di desanya atau di kotanya, itu dikasih tahu biar dia yang untuk menjadi salah seorang influencer lah untuk ngasih tahu semuanya ini loh. Caranya tuh seperti itu. Benar gitu. banget Kor. Itu juga tadi sepemikiran juga. Sepemikiran. Kayak gitu sih. Ya gimana? Jadi ya memang buat teman-teman di rumah juga bisa ambil tarik kesimpulan dari pengalaman kita tadi. Iya. Dari dua daerah ya, ibaratnya daerah luar kota sama daerah kita Tenggarong. Bagaimana cara mereka menangani penyebaran COVID ini, dan kita juga tentunya. Itu ya harapannya sih buat kita semua ya, selama corona ini ada dan semoga cepat berakhir, ya kita juga ikutin apa yang dikatakan pemerintah dulu minimal gitu. Misal pasti punya pendapat masing-masing lah ya. Ikuti aja pemerintah, setidaknya cara pencegahan, stay at home. Anak rebahan tuh paling mantap nih. Mantap ya. Kan? Ya puasa nih guys, malam begadang kan, kalau bilang orang anak IT itu hidupnya di malam hari. Pagi hari sampai siang hari itu dia masuk dalam gua. Ikuti aja lah ya maksudnya ya. Iya, diikutin aja, rebahan aja ya. Ya nyantai aja lah, maksudnya dikasih mudah. Jadi kalau misalnya secara simpelnya orang mikir simpel, dikasih mudah ya udah ikuti aja tuh. Dan juga buat teman-temannya atau saudara-saudara kita yang di rumah yang memang punya ekonomi berlebih ya, kita bisa sisihkan sedikit, itu sangat membantu teman-teman kita di luar sana. Itu sangat membantu mereka lah. Pokoknya dari survei kita kemarin dari tim 90s Management dan Tenggarong lawan COVID-19 ini, ya kita benar lihat kondisi masyarakat kita dengan adanya pandemi ini, yang memang dampaknya ya berbeda-beda lah setiap masing-masing kakak ya kan. Ada yang benar-benar ya, sampai kemarin tuh ada salah satu warga yang memang nggak punya BPJS sama sekali, nggak punya ya ibaratnya untuk kartu berobat ke puskesmas aja nggak ada dia, dan dia udah lumpuh kemarin itu. Kita coba bantu buat meluangkan waktu, cari dana ya. Alhamdulillah kemarin dia udah bisa dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah. Ya, sip. Oke, mana nih? Itu aja mungkin. Terima kasih banyak Kor ya. Buat waktunya ya, social standing. standing dinding parinding. Jadi ini terima kasih banyak nih. Ini first pertama kali dia keluar ya. Jadi buat waktunya Kore ini agak susah-susah juga buat datangin beliau ini. Ya kalian komen untuk kita buat konten apa. Bareng Kokor lagi. Bisa. Mukbang yang lain. Oke. Jamu. Perutku sudah sakit. Nah, tapi sebelumnya terima kasih banyak buat sponsor-sponsor yang udah mensupport kegiatan kami selama Gila ini. ya, udah punya sponsor ya. Iya dong. Terutama dari terima kasih buat SMK Ketopong, SMP Muhammadiyah. Kemudian yang untuk wajah kami tetap bersinar untuk glassy.co, itu bisa cek di IG nanti. Untuk baju yang saya pakai nih, Neko dari Rupiah Project. Gila, sudah berkembang jauh ya punya. Dan saya sendiri owner house minum, tidak ada produk di sini ya. Karena banyak sekali pesanan-pesanan. Wah, gila. Iya, alhamdulillah. Ya itu, yang pasti kita berhasil mukbang kali ini dan sangat bermanfaat kita membahas tentang adanya pandemi ini. Semoga terima kasih. bermanfaat. Kor, ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah?
cukup tidur di rumah aja, jangan tidur di luar. Ya iyalah. Saya tinggal di rumah aja, jangan banyak keluar deh gitu. Iya, Gitu kalaupun aja. memang harus keluar karena ya menyangkut pekerjaan mungkin nggak Ya, apa-apa ya, kan. jaga kita yang penting tahu prosedurnya, jaga jarak, cuci tangan kalau misalnya masuk ke rumah, keluar rumah gimana pakai masker. Gimana gitu aja dulu. Ayo kita bantu pemerintah dan negara kita agar segera sembuh. Amin. Negara terbesar aja yang terkena corona udah mulai itu ya di Italia. Ya. Udah mulai stabil lagi, mereka udah mulai boleh keluar. Dan mungkin cukup itu aja, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Stand by tetap di Ivan Diary. Thank you.